Sekedar informasi, kalau butuh jual atau beli tanah sama saya aja. Insya Allah jujur dan berkah. Oh, itu semua saya yang urus. Insya Allah nama besar saya masih manjur dalam proses negosiasi. Ya semuanya. Kalau Pulau Jawa mau dijual, itu saya yang urus. Ya elah, ente ketawanya kencang bener. Ya udah deh. Jangan lupa nomor saya disimpan ya. Assalamualaikum. Iya Bu, selama ini Loli sudah mengabdi. Tapi kenapa justru Bang Asrul yang ditawarin gubuk sama Bapak? Hah? Kenapa bukan Loli? Ibu kemana, Pak? Lagi tidur. Ada apa? Loli nggak bermaksud mendesak Bapak. Loli hanya ingin ingetin Bapak agar tidak berubah pikiran. Maksud lo? Apa yang sudah Bapak lakukan terhadap Loli? Loli minta Bapak untuk serius. Jangan janji di mulut, lain di hati. Loli, ini jangan sampai kejadian kayak dulu lagi. Lo ngomongin apa sih? Kok Bapak sudah mulai bentak-bentak Loli? Dulu Bapak nggak begitu. Selama ini Bapak nggak pernah begitu. Astagfirullah, lo kenapa sih? Jawab langsung pertanyaan gue, jangan muter ke sono kemari. Ya Allah. Ada apa ini? Tanya aja sendiri sama orangnya. Cukup Loli, jangan sok imut. Jawab. Nyari apa kamu, Lol? Tisu. Halah, nggak ada tisu. Apa yang Bapak berikan dalam hidup Loli, Loli terima dengan ikhlas. Mungkin ini sudah takdir Loli. Gue ngasih apa sama lo? Astagfirullahaladzim, Bapak nggak ingat. Pasti Bapak juga belum bilang sama Ibu. Bilang apa, Lol? Apa maksudnya? Bapak udah ngasih sesuatu dalam hidup kamu. Harusnya Ibu sudah bisa menduga apa yang Loli maksud. Cepat katakan, Lol. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Loli? Apa
2. Loli cuma minta surat-surat resmi, Pak. Surat resmi apa? Surat tanah. Bapak dan Ibu memberikan Loli tanah di pojokan itu untuk kehidupan Loli, untuk masa depan Loli. Tapi sampai hari ini surat-suratnya belum dibuatin. Tinggal ngomong gitu apa susahnya sih? Astagfirullah, Loli, kamu selalu bikin ibu panik. Maaf, Bu. Loli cuman mau ingetin Bapak, takut lupa atau berubah pikiran. Ya enggak lah, Lol. Astagfirullahaladzim. Nggak usah lebay. Surat-surat nikah, tanah lo bakal gua urus. Terima kasih, Pak. Bagaimana dengan janji yang lain? Apa lagi? Kan Bapak janji mau nyariin jodoh buat Loli. Gue akan terus berikhtiar. Bukan cuma buat lo, tapi juga buat keponakan gue, Kalila. Gue nggak akan biarkan perempuan-perempuan yang jadi tanggung jawab gue terbengkalai tanpa suami. Muslimah adalah wanita yang cepat menikah dan terhindar dari fitnah. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kamu dan Kalila harus sabar sampai Allah mempertemukan kamu dengan lelaki yang diridhoinya. Udah, kamu jangan nangis terus ya, Lo. Bu, mata Loli pedas. Lapnya kotor ya, Bu? Kenapa nggak pakai lapel sekalian? Pak, nanti aja, Mah. Tapi Papa nggak boleh mengurung diri terus gini. Papa malu, Mah. Sama Azam, Ayah, Tante Widya, juga sama yang lainnya. Tapi Papa harus bangkit lagi. Minimal Papa makan dulu. Dari pagi Papa belum makan. Udah ada makanannya. Belum. Terus ngapain ngajak makan? Mau ngajak berantem? Ya ngajak bareng lah. Kalau hari ini memang kita mau lapar-laparan, ya ayo lapar bareng. Jangan sendiri-sendiri gini dong. Singkong dari mana nih, Mah? Dikasih tetangga. Pa, salah nggak kalau Mama pengen jadi orang kaya? Salah. Kok gitu? Cuma korun yang bercita-cita menjadi pengumpul harta. Sedangkan para nabi dan rasul hanya minta diberikan ilmu. Masa mama mau ikut korun? Nyatanya Nabi Sulaiman adalah manusia yang paling kaya di dunia, Pa. Yang belum tertandingi sampai sekarang. Nabi Sulaiman menaklukkan dunia itu dengan ilmu, Ma.
bukan dengan hawa nafsu. Nabi Muhammad SAW sendiri gimana? Dia manusia yang paling tinggi ilmunya. Kenapa dia nggak jadi orang kaya? Sebagai kekasih Allah yang paling mulia dan dekat dengan Allah, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih butuh jadi orang kaya? Ngeliatnya nggak perlu kutus gitu kan bisa. So, Mama masih pengen jadi orang kaya? Enggak, Pak. Pak. Salah nggak kalau Mama pengen menjadi istri yang tercukupi kebutuhannya? Enggak. Sama sekali nggak salah. Tapi kenapa Papa nggak memenuhi kebutuhan Mama? Persediaan beras yang cukup, baju, perhiasan yang cukup, dan sebagainya. Mama merasa masih kurang. Iya. Papa sendiri masih merasa kurang nggak? Iya. Sekarang Mama baru merasa cukup. Maksudnya? Berarti Mama nggak merasa kesepian lagi. Ada Papa yang menemani Mama menghadapi murungnya kemiskinan kita. Azam kemana? Di depan, Bu. Lagi nemuin orang apes. Saya nggak mempertanyakan apakah pembangunan musola ini beneran atau enggak, ataupun musola ini ada atau enggak, itu urusan sampean. Musolanya betul ada kok, Bang. Maka kalian mempermalukan musola. Kalian datang pagi-pagi ketika orang sibuk memulai kegiatannya, itu bikin bete. Gimana kalau yang kalian datangi itu adalah rumah non-muslim? Hah? Gimana? Silakan diminum airnya. Terima kasih, Kak. Ini ibu saya. Oh, kirain istri abang. Soalnya kelihatannya seumuran. Penting nggak sih dibahas? Proposal apa ini? Pembangunan musola, Kak. Bu. Bu. Saya nyumbang 100.000. Alhamdulillah. Ma, angka yang didaftar itu belum tentu benar, Ma. Angka 5.000 di sana ditambahin 0 jadinya 50. Berarti yang tidak berbohong lebih banyak. Mama hanya mengimbangi gejala yang di depan mata dari sudut pandang keimanan kita. Ini merusak pasaran sumbangan, Ma. Donatur yang ingin menyumbang sedikit jadinya malu, akhirnya memaksakan diri untuk menyumbang banyak. Azam, kita sedang berjual beli dengan Allah. Harga pasaran amalan soleh sesuai dengan kemampuan iman masing-masing. Ngerti nggak? Enggak. Sebentar ya, saya ambil uangnya dulu. Dia marah. Yang mana? Yang wanita cantik itu? Atau kakek yang ini? Ini
Ini kok nggak ada nomor telepon sih? Hah? Kenapa? Takut donatur nelpon terus ketahuan ya? Hah? Musola kami tidak punya nomor telepon, Bang. Musola miskin, kampung miskin. Saya saja heran. Kan bisa naruh nomor handphone pengurusnya. Pengurusnya lebih miskin daripada musolahnya, kek. Bang, boro-boro telepon. Tiang listriknya aja baru nyampe perbatasan desa. Emang ini musolanya di mana sih? Di gunung, Bang. Astagfirullahaladzim. Ini 100.000 rupiah atas nama saya dan 100.000 rupiah lagi atas nama anak saya. 100.000 rupiah lagi atas nama menantu saya. Alhamdulillah. Subhanallah. Terima kasih, Bu. Barakallah, barakallah. Ya Allah, akhirnya kami bisa beli pasir. Bye. Bang, maaf. Apa? Minta tisu. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Bu? Astagfirullahaladzim. Peminta sumbangan. Lebay banget. Kamu harusnya lihat gimana beteknya wajah suami kamu itu. Ma, Azam tuh tadi lagi marahin mereka. Mama malah ngasih sumbangan yang besar, wibawa Azam kan jadi jatuh. Iya, maaf. Tapi Mama udah yakin kalau kamu bisa menahan rasa malu. Sebentar aja kok. Udah sayang sih, duduk dulu deh. Aku stres lihat kamu berdiri sambil marah-marah. Kamu berangkat kantor? Oh ya, tadi aku dapat kabar dari Heli, katanya kamu menolak permintaan mobil untuk aku. Penghematan kita rugi 1,3. Ya ampun, suamiku bangkrut dong. Belum. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk pemulihan keuangannya? Sekitar sampai 3 buku dan harus bestseller dan itu semuanya sudah di tahun ini. Kalau mau sehat lagi. Bisa kamu dapat 3 buku seperti itu? Sulit tapi diusahakan, Ma. Ya Allah, kasihan banget sih suamiku. Stresnya sampai menguras energi dan menghilangkan kesabarannya ke fakir miskin. Peminta sumbangan itu kebanyakan pembohong. Aku bantu kerja ya. Maksudnya apa nih? Ada lowongan manajer di butik kenalanku. Orangnya nyunah kok. Gajinya lumayan, juga ada bonus tahunannya. Terus juga ada tunjangan kehamilan dan kelahiran. Wow. Kayaknya udah ngobrol panjang lebar nih. Saya berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zam, boleh nggak? Kamu pengen banget ya? Pengen banget, biar bisa bantu kamu. Istri nggak wajib cari rezeki.
Ini butik muslimah besar, Zam. Dan mereka butuh aku. Mereka yang ngelamar aku, jadi bukan aku yang minta kerjaan ke mereka. Bosnya baik. Baik banget, bahkan gaya hidupnya itu mengikuti sunnah Rasul banget. Jadi semua karyawan perempuan itu nggak boleh ada yang lembur. Dan setiap jam 4:30 sore disuruh pulang supaya nggak kemalaman di jalan. Tuh kan sampai kayak gitu aja sama dia dipikirin loh. Makasih ya suamiku. Sini disun dulu. Aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya. Jangan ngebut-ngebut. Kalau sampai kantor kabarin. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Tambahin deh bang, jangan segitu. Gak berani bang, saya beraninya segitu. Harganya yang pantas lah bang. Bang, barang kayak begini tuh maunya berapa? Belanja nih. Dia yang belanja bang. Maksudnya? Ini saya dititipin sama istri saya, disuruh jualin dasar ini buat keperluan anak-anak sekolah. Kalau saya sih mau saja bantuin bang. Misi saya buka butik ini kan juga pengen bantuin orang-orang susah. Tapi kira-kira dong nawarinnya. Masa barang kayak begitu aja minta dihargainnya 100.000? Saya nitip untuk kebutuhan anak bapak di rumah. Alhamdulillah. Pak, saya minta maaf pak. Sekali lagi saya minta maaf sama bapak. Makasih bang. Astagfirullahaladzim. Bang, kenapa dia minta maaf? Kebiasaan orang Indonesia selalu minta maaf. Sumbangan baru lagi tuh buat beli semen ya. Enak aja. Ini sumbangan murni untuk keluarga saya. Tuh, daster jadi jual kan? 10.000 saya berani tuh. Silakan bang. Samperin nggak? Ya samperin lah. Jangan sampai kita disangka sengaja menghindari dia. Betul. Ayo kita samperin. Ayo. Assalamualaikum. Nggak dijawab, Kim. Kita ulang lagi, Pak. Assalamualaikum. Pak RW, jalan yuk. Ini ada urusan warga yang harus ditangani. Pak RW, keluar dong. Mari kita bertugas, Pak. Pada ngapain tuh, Pak? Kemungkinannya cuma dua. Mau nyolong
atau mau memantra-mantrai keluarga kita? Ngaco aja. Semua kekacauan hidup itu mungkin itu adanya, Ma. Maksudnya apa mereka begitu? Biasanya gue langsung duduk. Ya, kesulitan hidup dan galau agama yang membuat mereka begitu. Sudah, cuekin sajalah. Assalamualaikum Pak RW. Gak dijawab juga. Ya sudahlah, yang penting secara hukum kita udah nyalamin dan manggil-manggil dia. Jadi jangan salahin kita kalau kita jalan sendiri. Pinter banget sih Pak. Woi! Lu dengar suaranya nggak, Ki? Enggak Pak, pelan gitu mana kedengeran. Ayo buruan nah. Yuk. Hoi! Wedus. Hancur, habis nih semuanya, habis ya Allah. Kagak disisain ya Allah. Sabar ya, Be. Sabar. Ya Allah, kenapa ini mesti menimpa gua ya Allah? Gua ini orang miskin. Kenapa juga masih kemalingan? Jangan ngomong gitu nggak sopan. Dalam suasana begini lu masih ngomongin sopan santun. Masa ngomong sama Allah pakai gue? Pakai saya dong. Kenapa harus saya yang menerima ini ya Allah? Saya orang miskin, masih juga kemalingan. Ya Allah, negara ini udah nggak aman. Jangan lebay gitu, Abe. Udah, ikhlasin aja. Insya Allah Allah akan gantiin dengan yang lebih baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gimana ceritanya bisa kemalingan Bang? Ya nggak gimana-gimana Kim. Sama kayak orang Indonesia kalau kemalingan. Udah, Be. Ikhlasin aja. Pak RW-nya kemana? Belum datang dia ke sini? Belum, Pak. Oh. Yang dicolong banyak Bang? Banyak Kim. Semuanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini negara udah kagak aman Kim. Udah kagak aman. Udah, Be, udah. Nggak usah lebay gitu Benar nih, Pak RW belum datang. Waduh, keterlaluan. Warganya ada kesusahan, dia malah enak-enakan berobat. Pak RW sakit? Waduh, gimana ya ngomongnya ya? Ya sakit lah. Nanti juga tahu sendiri. Kayak orang yang ya udahlah, tahu sama tahu aja. Helena nggak tahu, Pak Hakim. Sumpah. Pak RT, dengar-dengar Pak RW stres ya? Ya udahlah, nggak usah digede-gedein masalah itu. Stres gimana maksudnya? Nggak tahu. Gue cuma dengar aja. Tolong, jangan sampai kabar ini nyebar kemana-mana. Yang penting masih ada saya sama Pak Yos untuk ngurusin warga. Ya paling nggak sampai pemilihan RW. Kalau Pak RW stres, kita pilih aja lagi yang baru. Kira-kira siapa ya? Kok pada ngeliatin kita sih? Kacau. Tahu nih. Aduh, ini GR. Ini maksa. Siapa yang maksa? Ya sudahlah. Pokoknya saya tidak ikhlas melihat warga saya yang terhormat ini, Bang Afifi, dicolong hartanya, Diperkosa haknya, diinjak-injak kemiskinannya, dan dilecehkan martabatnya.
Sebetulnya ente berdua ini mau bersimpati sama saya, apa yang mau menghina sih? Hah? Kesannya saya pecundang banget. Bukan begitu Bang Afifi, bukan begitu. Sebentar, saya mau cek TKP-nya dulu ya. Makin hari makin rawan aja kampung kita. Kayak nggak ada pemimpin. Tempo hari aja rumahnya Azam hampir kemalingan. Gue yakin mantan suami lu nih biang keladinya. Hah? Bang Udin? Maksud Babe? Begitu dia pensiun dini dari Hansip, ini kampung jadi rawan. Ini pasti ada hubungannya sama dia. Setahu Herlina, Bang Udin nggak kayak begitu, Be. Keterlaluan itu maling. Masa tuan rumah cuma disisain meja, kursi, lemari. Berat ngangkatnya kali ya. Memang cuma itu isinya rumah saya, Pak. Meja, kursi, sama lemari. Terus yang hilang itu apa? Duit saya, Pak RT. Hasil dari jual kelapa sama jual pisang. Rencananya buat bayar sekolah cucu-cucu saya. Berapa? 200.000. Sebentar, Kim. Ini kesempatan kita buat nyari simpati warga. Kita udah datang kan? Datang tanpa sumbangan tuh ibarat tamu tanpa nama, nggak ada apa-apanya. Kita patungan yuk, buat ganti duitnya Vivi. Waduh, 200.000 kan nggak kecil, Pak. Pakai duit pribadi? Harus pakai duit pribadi, harus. Ini menyangkut kredibilitas kita sebagai pengurus. Hakim punya duit berapa? 10.000. Pak Yos punya berapa? Pakai duit kas aja nggak apa-apa. Tuh kita juga yang ngasih. Kebetulan uang kasnya saya bawa. Pas 200.000. Kok cuma 200.000? Masa kas RW cuma 200.000? Mau dibahas? Iya. Ayo. Kita bahas keuangan RW sampai tuntas. Ayo. Ya elah. Nggak gitu juga, Kim. Kesinggungan amat sih. Ya udah kasih aja. Bang Afifi, udah, nggak usah risau. Masalah ini nggak perlu ditangisi atau dibawa ke polisi. Ini sekedar tanda simpati. Gue sih Kim, sebetulnya kagak mau ngerepotin pengurus RW. Apa sih artinya kehilangan duit 400.000 dibanding urusan RW yang lain? Katanya hilang 200.000. Saya belum sempat ngitung semuanya, Pak RT. Duitnya kan berantakan. Beh, terima uang ini atau enggak sama sekali? Siapa juga yang mau menolak, Herlina? Ya Allah, ya Robi. Jangan lihat jumlahnya, Bang. Ini sekadar tanda simpati dari saya pribadi dan Pak Yos sebagai ketua RT. Ya nggak usah pakai tepuk tangan segala. Ya ampun. Siapa yang tepuk tangan sih, Pak? Orang lagi tepuk nyamuk juga. Saya yakin warga mulai terpengaruh sama kita, Pak. Gue pantas kan jadi ketua RW. Wow, ya pantas lah. Ada apa, Pak? Gue ngerasa kayak jadi Ken Arok, Kim. Maksudnya?
Ken Arok menumbangkan kekuasaan Tunggala Metung sekaligus merebut Ken Dedes permaisurinya. Astagfirullah. Memangnya Pak RT kepikiran mau ngerebut Bu RW juga? Woi, kok bengong? Jangan gila, Pak. Istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Jadi gila dia. Hidup gue mulai nggak beres. Nih duit nongol, hilang, nongol lagi, hilang lagi. Gue nggak mau hidup gue dipermainkan oleh misteri. Sekarang duit gue balik. Besok mungkin pergi lagi dan nggak balik. Gue harus lebih cepat dari nasib gue. Srul, doa restu apa yang lu harapin dari gua? Doa, insya Allah gue sanggup. Tapi restu, gue mesti lihat dulu proyek lu kayak apa, halal apa haram. Begini Pak Ustadz, sebelumnya awak mohon Pak Ustadz nggak mentertawakan awak. Srul, hidup gue lagi nggak lucu sejak insiden bukunya Azam. Jadi jangan harap gue bisa ketawa walaupun lu pajang 1000 Abu Nawas di depan gue. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi begini, awak itu bukan nggak ikhlas dengan hidup awak yang sekarang ini. Walaupun awak harus berkeliling negeri dengan alat bekam dan musola portable itu untuk menafkahi anak-anak dan istri. Awak ikhlas, Pak Ustadz, ikhlas. Ikhlas lu belum full. Ikhlas Pak Ustadz, ikhlas awak. Tapi lu masih pakai kata-kata walaupun ketika lu ngejelasin keikhlasan lu. Berarti hal-hal yang memberatkan lu itu masih bisa jadi ganjalan.